Let's start this world, even I cannot break this world. All I need is get this wrong. We can catch the game. Yuno adalah seorang anak yatim piatu sama seperti Asta yang ditinggalkan di dekat gereja di desa Hage. Saat ini, Yuno menggunakan Grimoire Kelopak 4 yang berarti atau artinya adalah harapan. Yuno bergabung ke dalam skuad Golden Dawn pada saat ujian kesatria sihir. Pada saat itu, Yuno diinginkan oleh semua skuad sihir dan pada akhirnya, Yuno memutuskan untuk bergabung ke dalam skuad Golden Dawn. Hanya beberapa tahun saja, Yuno sudah dipromosikan menjadi wakil kapten di skuad Golden Dawn. Dan itu terjadi di manganya. Kalau di animenya sih memang belum, guys. Salah satu dari roh terkuat yaitu roh angin, memilihnya saat pertarungan melawan pasukan Daimon yang dipimpin oleh Mars. Yuno digadang-gadang mempunyai hubungan bahkan inkarnasi anak dari Lich dan Tetia dari bangsa El. Makanya nggak heran ya, kalau mana yang dimiliki oleh Yuno ini sangatlah besar dan memang kuat banget. Bahkan bisa mengatasi banyak lawan hanya dengan sihir anginnya sendirian. Yuno memiliki tubuh yang ramping dengan tinggi badan yang cukup tinggi. Dia juga mengenakan kalung dengan batu ajaib berwarna biru, yang memang batu ajaibnya ini selalu dibawanya saat dia pergi. Yuno sangat stabil dan tidak mudah marah, berbeda sekali dengan Asta. Ketika terprovokasi oleh pihak lain, Yuno ini memang akan bicara seperlunya saja. Dan apabila itu hal yang penting, maka Yuno barulah berbicara. Sama seperti Asta sang main karakter utama, Yuno juga memiliki tekad yang sama untuk menjadi kaisar sihir. Semenjak dia kecil, dan memang tumbuhnya ini besar bersama Asta ya, Yuno memang mempunyai rasa persaingan yang begitu kuat, sehingga dia ini akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Asta, ataupun melindungi teman-temannya di skuad Golden Dawn. Memang kalau secara sifat, memang gak jauh berbeda dengan Asta, sang karakter utama. Hanya saja, kalau Yuno ini jarang menunjukkan ekspresi yang berlebihan. Gak seperti Asta yang berisik dan suka mengoceh terus. Berbicara soal ketenangan dalam pertarungan, Yuno lebih baik daripada Asta saat ini. Ini terbukti ketika ujian seleksi Royal Knight, Yuno mampu untuk mengkombinasikan sihirnya dengan rekannya, yang padahal berbeda skuad atau tidak pernah bekerja sama selama ini dengannya. Ketika hidup dan tumbuh bersama dengan Asta, Yuno hanyalah anak yang biasa dan memang selalu cengeng. Dia ini bahkan tidak bisa membela dirinya sendiri. Asta lah yang sebenarnya merubah sikap ataupun sifat dari Yuno, karena dulu dirinya ini sudah diselamatkan oleh Asta dari anak-anak berandalan. Sayangnya, banyak orang yang menganggap Yuno ini adalah pria yang dingin dan sombong. Yuno sangat dekat dengan Charmy dari skuad Black Bull, karena pada waktu itu Charmy diselamatkan oleh Yuno. Padahal mah Charmy-nya aja yang ngarep ya, kalau Yunonya masih memang sikapnya biasa aja, dan memang niatnya cuma menolong. Di chapter terbarunya, terbukti kalau Yuno ini berasal dari kerajaan Spade. Lah, kok bisa? Ini disebabkan karena ada salah satu dari pengawal kerajaan Spade yang memang terdampar ke gereja di desa Hage dan namanya ini bernama Ralph Niaflame. Dia menyatakan kalau dulunya kerajaan Spade ini adalah kerajaan yang damai dan dikuasai oleh bangsawan yang bernama Green Bellior. Sampai akhirnya ada seorang pengacau yang mengatasnamakan Dark Triad. Dark Triad ini menghabisi hampir seluruh keluarga Green Bellior, termasuk raja yang berkuasa pada saat itu. Dark Triad akhirnya mengambil alih sebagai penguasa kerajaan. Untungnya, Yuno berhasil diselamatkan oleh pengawal yang tadi, yaitu Ralph Niaflame. Dan dibawalah Yuno ke gereja di desa Hage, memastikan supaya Yuno aman-aman aja dan baik-baik saja gitu guys. Pada chapter terbarunya, setelah Yuno mengunjungi Ralph yang pingsan di desa Hage, dan mendengar semua tentang masa lalu Yuno, Yuno ini langsung bergegas pergi lagi menuju ke markas Golden Dawn. Di sana, diperlihatkan semua anggota Golden Dawn ini sudah dihabisi oleh Zenon beserta anak buahnya, yang berasal dari Dark Triad. Untungnya, Yuno berhasil mengatasi kedua anak buah Zenon dengan kekuatan Spirit Dive miliknya. Kita semua tahu kalau anak buah Zenon
menjadi lebih kuat dengan elemen sihirnya, karena kekuatannya ini sudah dirasuki iblis. Meskipun begitu, setengah anggota dari Golden Dawn ini ada yang sudah tiada, dan setengahnya lagi masih hidup. Dan memang di sini berita dukanya ya. Di sini terbukti, berarti mereka semua dari Dark Triad memang tidak ragu untuk menghabisi seluruh anggota skuad dari Golden Dawn. Setelah Yuno mengalahkan kedua anak buah Zenon, dia ini bergegas untuk bertarung bersama kaptennya yaitu William Vengeance. Sayangnya Yuno harus menerima kenyataan pahit kalau William Vengeance ini berhasil dikalahkan dengan mudahnya oleh Zenon Zogratis dengan sihir tulang miliknya. Mengapa Zenon mengincar William Vengeance? Karena William ini adalah salah satu kunci untuk membuka dunia iblis. Yuno yang tidak terima akan hal itu marah besar dan mengerahkan seluruh kekuatan angin yang dimilikinya. Zenon pun sepertinya mulai serius untuk menghadapi Yuno dengan mengerahkan 55% dari kekuatan iblisnya. Scene pertarungan antara Yuno dan Zenon memang tidak diperlihatkan. Yuno di sini hampir tiada bersama anggota Golden Dawn yang lain. Meskipun begitu, William Vengeance yang sudah dibawa dan dikalahkan oleh Zenon Zogratis berhasil menyelamatkan separuh dari anggota Golden Dawn, termasuk Yuno dengan sihir pohon dunia miliknya. Kenyataan pahit yang harus direlakan, berarti Yuno dan Asta ini memang masih berada di level yang sangat jauh dari anggota utama Dark Triad, guys. Sekarang mari kita bahas kemampuan dan kehebatan yang dimiliki oleh Yuno. Pertama, Wind Magic. Yuno bisa menghasilkan sihir angin dari Grimoire-nya. Meskipun tanpa sihir angin, sebelumnya Yuno pun memang berbakat dalam menggunakan sihir angin, seperti menerbangkan dirinya ke udara, guys. Dua, Creation and Spirit Magic. Yuno bisa menggunakan sihir angin untuk berubah menjadi objek yang diinginkannya, seperti burung elang ataupun objek lainnya yang dibentuk dari sihir angin. Selain itu, Yuno pun bisa memanggil roh angin yang membantunya dalam pertarungan. Saat ini, Yuno menggunakan roh sihir angin bernama Sylph. Kalian bisa menemukannya di episode melawan Mars dari Kerajaan Diamond, guys. Sekitar di episode 20-an kalau nggak salah ya. Tiga, Immense Magic Power. Yuno memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Saking luar biasanya nih, Yuno ini bisa menggunakan dan melafalkan dua sihir angin sekaligus. Dan itu susah banget dan jarang ditemukan dalam penyihir lainnya di Kerajaan Clover. Kekuatan sihirnya bahkan naik lagi ketika Yuno dirasuki Elf. Dia ini mengembangkan kekuatan dan keterampilannya sampai menjadi penyihir di peringkat stage 0, yang berarti di bawah tingkat Archen ya. Empat, Mana Zone. Yuno dapat mengontrol mana di area sekitarnya untuk meningkatkan kekuatan dan jangkauan serangannya, guys. Yuno ini sering menggunakan kekuatan ini untuk serangan kejutan dari belakang lawannya. 5 atau terakhir, Spirit Absorption and Strong Will. Dengan menggabungkan Mana Zone dan Mana Skin, Yuno ini bisa bergabung dengan roh angin. Dengan begitu, kekuatannya ini akan meningkat pesat lagi, atau sering kita kenal sebagai Spirit Dive. Ketika dia memasuki mode ini, kekuatan Yuno ini bahkan bisa setara dengan Kapten Kesatria Sihir. Ini terbukti ketika Yuno ini berhasil mengimbangi Riel dari Azurdir dalam seleksi Kesatria Sihir Royal Knight. Selain itu, Yuno mempunyai tekad yang luar biasa kuat. Setelah mendengar ucapan Asta, Yuno berhasil mempertahankan tubuhnya dan menjaga jiwanya, meskipun kekuatan Elf sudah merasuki dirinya. Well, mana lagi karakter yang akan Mimin bahas di chapter selanjutnya?
Apakah bakal membahas karakter lagi? Atau mungkin chapter terbaru di dalam serial manga ataupun anime Black Clover? Coba tulis di kolom komentar ya.